warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam perlindungan Allah sehat walafiat dan semoga puasa kalian diberi kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menambah semangat kalian pada pembelajaran hari ini, nah mari ikuti ibu untuk melakukan ice breaking. Jika ibu bertanya apa kabar, maka kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, fresh fresh fresh. Paham anak-anak? Baiklah, kita coba ya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, fresh, fresh, fresh. Alhamdulillah, semangat ya semuanya. Oke, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bertemakan tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, untuk itu kalian dengarkan penjelasan dari ibu. Kalau bisa mencatat ya, siapkan buku tulisnya dan juga pensil atau ballpoint untuk mencatatnya, karena nanti di akhir pembelajaran setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, ibu akan mengadakan kuis yang ibu sediakan di Google Form dengan waktu 45 menit. Jadi disiapkan betul-betul dan didengarkan ibu menerangkan ya. Baiklah, kali ini ibu akan menerangkan yaitu yang pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kedua, ibu akan menjelaskan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang ketiga, ibu akan menjelaskan perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian yang keempat, ibu akan memberi contoh perilaku orang yang berpegang teguh dengan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Oke, yang pertama kali ibu bahas adalah pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Oke, baiklah anak-anak, ada yang tahu pengertian dari hadis itu apa? Ya, betul, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Jadi di sini hadis itu secara bahasa memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Nah, secara terminologi, hadis itu diberi pengertian yang berbeda-beda anak-anak oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya. Yang mana yang pertama itu menurut ulama usul, hadis itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim yang berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang bersangkut paut dengan hukum syara'. Nah, yang kedua menurut ulama fikih, hadis itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi atau yang ditetapkan oleh Nabi yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardu atau wajib. Kemudian yang ketiga menurut ulama hadis, yang mana hadis itu adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan atau ucapan, perbuatan, maupun takrir, kemudian sifat-sifat dan hal ihwal Nabi. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah ibu jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik berupa itu perkataan atau ucapan, kemudian perbuatan maupun takrir yang bersangkutan atau berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah yang mana disyariatkan kepada manusia. Nah, baiklah, jadi di sini hadis itu memiliki 3 unsur. Yang pertama itu perkataan. Jadi perkataan di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi. Nah, itu mencakup semua bidang. Kemudian yang kedua perbuatan. Perbuatan di sini adalah cara yang praktis untuk menjelaskan mengenai hukum syara'. Contohnya seperti cara sholat. Kemudian yang ketiga takrir. Takrir itu adalah keadaan Nabi mendiamkan, tidak menyanggah ataupun menyetujui semua yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, dari sini paham anak-anak pengertian hadis?
Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, pengajaran, kelakuan, maupun perjalanan hidup Nabi, baik itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Seperti contoh, menikah itu minimal umur 25 tahun. Paham dari sini anak-anak? Oke, baiklah, selanjutnya pengertian dari khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba atau berita-berita. Secara istilah, khobar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada para sahabat. Jadi khobar itu lebih umum dari hadis. Kalau hadis segala sesuatu yang berasal atau datang dari Nabi. Kalau khobar segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi maupun dari para sahabat. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian dari atsar. Atsar secara bahasa memiliki pengertian yaitu dampak atau imbas dari sesuatu, atau bisa juga diartikan dengan sisa sesuatu. Nah, menurut terminologi atau secara istilah, ada dua pendapat mengenai atsar anak-anak. Yang pertama, atsar itu memiliki arti yang sama dengan hadis. Kemudian yang kedua, atsar itu adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari para sahabat. Jadi istilah atsar ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya 4 istilah tadi yaitu hadis, sunnah, khobar, dan atsar dianggap sama anak-anak. Kenapa dianggap sama? Karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya atau ketetapannya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, persamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar tadi sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi yang pertama dari hadis dulu nih. Hadis itu terbatas pada perkataan, perbuatan, maupun takrir yang berasal dari atau yang bersumber dari Nabi. Jadi diingat-ingat ya, kalau hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, maupun takrir yang bersumber dari Nabi saja. Kemudian kalau sunnah ini lebih luas dari hadis anak-anak, karena sunnah ini adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi atau yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, kelakuan, pengajaran, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum atau sesudah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi sunnah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diucapkan atau yang dilaksanakan oleh Nabi, baik itu tata cara maupun perilaku Nabi yang secara terus-menerus dipraktekkan, kemudian juga diikuti oleh para sahabat. Jadi titik berat dari sunnah ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian khobar. Khobar ini lebih umum dari hadis. Jadi hadis tadi segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir yang bersumber dari Nabi. Nah, kalau khobar segala sesuatu baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir yang bisa bersumber dari Nabi maupun bisa juga bersumber dari para sahabat. Jadi khobar ini selain dinisbahkan kepada Nabi, bisa juga dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, atsar. Jadi atsar ini adalah segala sesuatu baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan dari para sahabat. Jadi atsar ini lebih sering digunakan untuk sebutan dari perkataan, perbuatan, maupun ketetapan sahabat.
Namun terkadang juga bisa dinisbahkan kepada Nabi. Nah, dari perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar di sini sudah dipahami anak-anak? Oke, baiklah kalau sudah, penjelasan terakhir dari Ibu yaitu tentang contoh perilaku orang yang berpegang teguh dengan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Nah, jika seseorang itu mempelajari sunnah, hadis, khobar, dan atsar, maka mereka akan memahami tentang 4 hal tersebut dan memiliki sifat antara lain yang pertama, akan selalu menumbuh kembangkan rasa ingin tahunya terhadap hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian yang kedua, karena kita mempelajari hadis itu banyak manfaatnya, maka salah satunya yaitu dapat meningkatkan kegiatan gemar membaca kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang ketiga, orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar itu akan menghormati atau menghargai karya-karya para ulama hadis. Nah, kemudian akan terdorong untuk menghasilkan karya atau sesuatu yang berguna untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, jika kita berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar, kita akan mengamalkan atau melakukan segala sesuatu yang disunahkan atau yang dicontohkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa meninggalkan yang wajib. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan mengenai tema memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar dari Ibu. Nah, kemudian setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan di Google Form. Nanti Ibu akan share linknya di grup WA. Jadi waktunya hanya 45 menit. Nah, lebih dari itu maka Ibu tidak akan menganggapnya. Jadi kuis ini sama halnya dengan Ibu menganggapnya absen. Jadi kalau kalian mengerjakan kuis maka Ibu anggap kalian masuk, dan kalau kalian tidak mengerjakan kuisnya maka saya anggap kalian tidak masuk. Seperti itu. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian ditutup dengan doa yang akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan Ibu, jaga kesehatan ya anak-anak, tetap patuhi protokol 3M. Kemudian jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan kuisnya karena itu saya anggap sebagai absen kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.